Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Kementerian Perhubungan berencana menaikkan tarif dasar perjalanan KRL atau komuter lain Jabodetabek sebesar Rp2.000. Kenaikan ini berdasarkan hasil survei kemampuan dan keinginan membayar pengguna untuk KRL. Meski demikian, semua pihak berharap rencana kenaikan tarif juga disertai dengan peningkatan pelayanan di stasiun maupun KRL bagi para pengguna transportasi massal ini. Para pengguna kereta rel listrik atau komuter lain sebaiknya bersiap. Pasalnya, tarif KRL akan segera dinaikkan. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub tengah mengkaji usulan kenaikan tarif KRL komuter lain yang rencananya akan diterapkan pada awal April 2022 mendatang. Penyesuaian tarif yang naik sebesar Rp2.000 ini adalah untuk tarif dasar pada perjalanan 25 km pertama. Dengan kata lain, perjalanan awal dengan jarak 25 km akan dikenakan tarif Rp5.000. Sementara untuk 10 km selanjutnya tetap dikenakan tambahan tarif sebesar Rp1.000. Menurut Kementerian Perhubungan, usulan kenaikan tarif KRL merupakan hasil kajian kemampuan membayar atau ability to pay dan kesediaan pengguna untuk membayar atau willingness to pay kereta api perkotaan. Dari hasil survei dan diskusi yang masih berjalan, Kemenhub mengusulkan penyesuaian tarif sebesar Rp2.000 pada 25 km pertama yang sebelumnya Rp3.000 menjadi Rp5.000. Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati pun memaparkan alasan penyesuaian tarif KRL. Menurutnya, saat ini tarif yang berlaku merupakan tarif yang disubsidi pemerintah sebesar Rp11.981 per orang, karena tarif operator per orang sebesar Rp14.981. Tarif KRL saat ini adalah tarif yang disubsidi oleh pemerintah, ya. Jadi kalau bicara harga atau tarif yang secara operasionalnya itu angkanya kira-kira 14.900-an. Sedangkan sekarang yang dibayarkan oleh masyarakat ini kan rata-rata Rp3.000 ya, setidaknya untuk 25 km pertama. Jadi memang 80% itu adalah subsidi dari APBN kita. Selain itu, Kemenhub dan operator terus meningkatkan pelayanan baik di stasiun dan KRL. Di sisi lain, kenaikan tarif diperlukan karena sejak tahun 2015, tarif KRL Jabodetabek belum pernah naik, sehingga beban subsidi untuk KRL Jabodetabek semakin meningkat. Kita dari Kementerian Perhubungan bersama dengan pihak operator ini sudah berupaya maksimal ya untuk meningkatkan pelayanan di stasiun maupun juga pelayanan di dalam kereta. Jadi kalau dilihat sekarang stasiun-stasiun khususnya stasiun KRL ini sudah sangat bagus dan juga nyaman bagi penumpang meskipun suasana kita masih dalam suasana pandemik, tapi pembangunan itu terus berjalan. Artinya memang pelayanan terus kita tingkatkan. Dan yang ketiga, ini yang juga perlu dipahami bahwa penyesuaian tarif ini sudah hampir 7 tahun ini tidak pernah dilakukan. Terakhir kami lakukan pada tahun 2016 dan ini juga satu hal yang selalu ditahan karena kita terus melihat situasi ya, bahwa mungkin situasinya belum tepat pada saat-saat kemarin. Tiap tahunnya, Kemenhub memberikan dana kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation atau PSO kepada PT KAI untuk mensubsidi tiket KRL Jabodetabek mencapai lebih dari Rp1 triliun. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI menilai seharusnya ada penambahan PSO untuk KRL. Namun pemerintah tampaknya tidak mempunyai dana yang cukup sehingga menggunakan opsi lain yaitu kenaikan tarif bagi konsumen. Hasil survei YLKI menunjukkan bahwa ada ruang bagi pemerintah menaikkan tarif, namun harus disertai peningkatan pelayanan yang tinggi. Memang sebenarnya harus ada penambahan PSO untuk kereta rel listrik yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi pemerintah nampaknya sudah tidak punya dana yang cukup sehingga opsi yang lain adalah kenaikan tarif bagi konsumen. Nah, dari survei YLKI terhadap responden konsumen KRL di Jabodetabek memang ada ruang bagi pemerintah untuk menaikkan tarif KRL sebesar Rp2.000 untuk 25 km pertama. Tapi harus dibarengi dengan tingkat pelayanan yang
tinggi, bagaimana hasil survei itu 1.056 responden meminta peningkatan pelayanan. KCI selaku operator komuter lain menyebut, dalam beberapa tahun terakhir, KCI dan Kementerian Perhubungan terus melakukan peningkatan layanan dan fasilitas yang telah dirasakan langsung oleh pengguna KRL. Peningkatan layanan mulai dari revitalisasi stasiun hingga penambahan frekuensi perjalanan layanan KRL. Sementara, Kementerian Perhubungan juga menyebut, dengan adanya kenaikan tarif, sehingga subsidi pemerintah dapat dialihkan untuk peningkatan layanan KRL lainnya yang ada di luar Jabodetabek. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, tahukah Anda tarif kereta KRL atau komuter lain Jabodetabek rencananya akan naik pada April 2022? Berbagai tanggapan dan pro kontra terjadi di masyarakat terkait dengan wacana ini. Namun pihak Kementerian Perhubungan menyebut kenaikan tarif KRL ini sudah melalui survei kepada para pengguna KRL. Kita akan bahas selengkapnya pemirsa dalam Tahukah Anda? Siap-siap tarif KRL naik April 2022. Pemirsa, per 1 April 2022 rencananya Kementerian Perhubungan ini akan melakukan penyesuaian tarif dasar KRL Jabodetabek, di mana biasanya pengguna KRL ini dikenakan tarif dasar Rp3.000 per 25 km pertama. Tahun ini tarif dasar tersebut akan mengalami kenaikan menjadi Rp5.000 per 25 km pertama. Atau berarti ada kenaikan tarif sebesar Rp2.000 pada tarif dasar KRL. Sementara untuk tarif 10 km berikutnya ini tetap sama, tidak berubah, yakni penambahan Rp1.000 tiap 10 kilometernya. Selain sudah 6 tahun pemirsa tidak mengalami penyesuaian tarif, beberapa faktor menjadi alasan kenaikan tarif dasar KRL ini tidak bisa terelakkan. Di antaranya tingginya biaya operasional saat ini. Salah satunya kita lihat di sini adalah biaya listrik. Lalu juga penambahan berbagai fasilitas yang selalu dilakukan PT KCI, yakni dengan revitalisasi sejumlah stasiun, peningkatan kualitas pelayanan, dan juga tentunya alasan upgrade infrastruktur dan teknologi. Beberapa tahun terakhir PT KCI juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, diantaranya dengan menambah kapasitas dan juga frekuensi perjalanan KRL. Kita lihat dalam informasi grafis berikutnya, kita lihat ada penambahan kapasitas dan juga frekuensi perjalanan. Di tahun 2016, PT KCI menyediakan 72 kereta dengan 882 perjalanan. Selanjutnya di tahun berikutnya ada penambahan 9 jumlah kereta, yakni 81 kereta dengan 926 perjalanan. Dan di tahun 2019 kita lihat juga ada peningkatan, ada 90 kereta yang disediakan dengan 958 perjalanan. Sementara di tahun 2020 dan 2021 di mana terdapat aturan pembatasan jumlah kapasitas setiap kereta hanya 32% karena pandemi COVID-19, ini PT KCI juga menambah kembali jumlah kereta dan juga frekuensi perjalanan menjadi 94 hingga 96 kereta dengan 1.005 perjalanan tiap harinya. Penambahan jumlah kereta dan frekuensi perjalanan ini dilakukan mengingat terdapat 1,2 juta pengguna KRL yang harus dilayani atau rata-rata perharinya sebanyak 150.000 penumpang. Angka 150.000 penumpang per hari ini ialah pemirsa data pengguna KRL di masa peak season atau pada Desember 2021 lalu. Selain itu beberapa tahun terakhir PT KCI juga terus meningkatkan pembangunan infrastruktur, diantaranya dengan merevitalisasi 15 stasiun, seperti Stasiun Sudirman, Stasiun Bekasi, Stasiun Manggarai, Stasiun Palmerah, Stasiun Duri, dan beberapa stasiun lainnya. Setiap stasiun kini dilengkapi dengan fasilitas lift untuk memudahkan ibu hamil dan juga kaum difabel. Selain itu dibangun juga proyek double track Manggarai, Cikarang, dan juga jalur layang atau elevated track di Stasiun Manggarai untuk mengoptimalkan jumlah frekuensi perjalanan yang terus bertambah. Sementara itu menanggapi wacana kenaikan tarif KRL ini, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Tulus Abadi mengatakan masyarakat banyak yang menyetujui hal tersebut asal diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Hal ini menurutnya berdasarkan survei yang dilakukan YLKI pada Oktober 2021 terhadap 2.000 responden di Jabodetabek dan juga Rangkas Bitung. Tulus Abadi ini menyatakan jika pemerintah tak mampu menambah dana PSO, maka opsi kenaikan tarif KRL ini menjadi tak terhindarkan.
walau terasa pahit bagi konsumen. Inilah pendapat dari atau pernyataan dari Ketua YLKI melihat adanya upaya atau rencana peningkatan tarif dasar KRL. Nah, itulah pemirsa sejumlah fakta-fakta yang perlu Anda ketahui terkait dengan wacana peningkatan tarif dasar KRL dari Rp3.000 menjadi Rp5.000. Hingga saat ini Kementerian Perhubungan masih mengkaji kapan tepatnya pemerintah akan menaikkan tarif dasar tersebut. Namun lagi-lagi perlu digarisbawahi bahwa peningkatan tarif ini harus disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan KRL agar masyarakat ini tetap merasa diuntungkan dan nantinya tetap memiliki atau memilih maksud kami moda transportasi umum atau transportasi massal dalam bermobilitas. Demikian pemirsa, kita masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Metropolitan.